Welcome teman-teman yang baru bergabung. Welcome ya guys ya. Let's go. Last game nih kayaknya nih teman-teman. Masih guys. Kita akan coba lihat game yang terakhir. Last game antara teman-teman dari tim EPOS melawan teman-teman dari tim RRQ. Smash them. All troops deployed. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertarungan di game yang kali ini? White Mine bakal bermain di area bawah. Dan lawannya ternyata di sana ada seorang Azazel yang mencoba untuk memakai Hero Cloud. Mencoba untuk melakukan beberapa tembakan. Clearance sedang dilakukan. Namun lihat dari samping ada seorang Bayu yang juga kini bakal membuka pukulan pertama untuk bisa mengenai ke arah pemain Suras. Siap melakukan antisipasi meskipun tembakan ternyata berhasil memberikan luka juga ke arah seorang Suras ya untuk kali ini. Sementara serangan masih terjadi. Cukup memberikan ancaman yang besar. Aset negara kali ini sedang mencoba memberikan rotasi kini ke bagian atas. Pengambil lava golem pun menjadi seperti tujuan utama yang akan mulai dilakukan. Tapi lihat ada beberapa platingan yang juga kini masih dimainkan oleh teman-teman dari tim EPOS. Bahkan satu tarikan hampir saja berhasil memastikan. Tapi Bayu pun mencoba untuk melakukan pergerakan tambahan. Dan Suras kembali mencoba ditipiskan dari segi darah. Dan apakah bakal menjadi masalah? Nah, pilihan untuk match yang kali ini rotasi sepertinya bakal terjadi. Rotasi kini bakal dikirimkan oleh seorang Idok. Mencoba untuk menarik mungkin juga ke arah pemain. Apa ini dengan Hero Franco nih ya? Wah, cuman Idoknya harusnya di kanan gak sih guys? Aduh guys, Idoknya di kiri malah di EPOS guys. No. Satu tarikan kini bakal dipersiapkan dan Bayu pun kini akan menjadi pemain yang harus terpancing. Tapi first bolt menjadi pilihan utama. Aset negara berhasil untuk bisa menambah poin kill. Dan harus kini membuat EPOS pun kehilangan pemain. Dan masih ada war yang juga ternyata terjadi. Turtle pun mulai muncul dari area top lane sana. Siapakah yang akan berhasil dapatkan? Turtle pertama, Ryuji pun juga bakal mencoba mempersiapkan juga sebuah serangannya. Bakal akan berhasil memastikan bahwa Turtle kini bakal mencoba untuk menjadikan pengambilan yang berhasil pasukan dari tim EPOS pun dapatkan. Sementara ternyata ada sebuah Fire Guardian namun memastikan Retribution dari Aset Tenggara yang ternyata cukup on point. Dan Sensong berhasil memberikan zona serangan. Tapi Eternal Beast juga kini bakal membuat seorang Lakesia pun menjadi pengambilan yang ternyata berhasil ditumpangkan EPOS. Mencoba untuk kabur, tapi seorang Suras ya hampir saja jadi juga pilihan utama yang berhasil seorang Gatot dari RYX dapatkan tadi. Dengan harus mengatur lagi posisi kembali ke arah top lane kali ini. Bakal melawan seorang Laze kembali yang ternyata udah berhasil tertumbangkan sebanyak 2 kali ya. Levinian pun juga kini bakal dijalankan lagi. Dan turret di bagian top lane pun juga kini akankah berhasil dihancurkan. Arki kamu lu yakin ada? Emang iya, yakin kah guys? Satu buah barrier terbuka di mana Bayu pun juga berhasil menculik satu pemain dari pasukan tim EPOS di sana. Dengan pengambilan ke arah satu buah lava golem yang juga kini bakal lebih difokuskan. Aset negara berhasilkah mengambil ke arah sebuah buff yang ada di arah top lane sana. Mencoba untuk memegang satu buah res buff juga untuk bisa kini diamankan. Aset negara cukup bermain dengan lebih. Tapi ada satu boblodihan. Dengan satu bobar ini juga dipastikan Idok pun harus terjepit. Setelah Fargon yang pun cukup ready membantu agar mungkin seorang Bayu pun bisa selamat pulang ke area belakang kembali. Sementara untuk kali ini ada juga Azazel yang juga masih harus berhati-hati dari sebuah ancaman yang mungkin bisa terjadi. Masih dari belakang mencoba untuk menahan gempuran di saat White Mine. Juga akankah mencoba untuk memunculkan diri dan mencoba untuk membuka mungkin sebuah war di sana. Tapi lihat juga di bagian atas ada Lazi yang masih cukup kurang percaya diri ya untuk bisa memenangkan pertarungannya. Cuma emang kalau dibandingin sama si RYX ini sih udah 4 assist guys didapetin. Dan kini harus terkena kepungan. Apakah bakal menjadi poin pertama yang mungkin bisa terjadi karena di ring. Namun tarik dari sering Idok pun masih harus gagal.
Sementara kita lihat juga di area atas ada pengambilan turtle yang juga kini bakal dimaksimalkan langsung untuk pasukan dari pos. Fighter Fanbase mencoba untuk menari-nari, tapi Avatar Guardian pun juga gagal untuk bisa menaikkan pemain. Blessing Blood pun cukup ready. Di saat ada pemain yang tersambar dengan satu Sensong dari seorang Lakesia, dan poin kill pun harus bertambah lagi. Buat teman-teman dari timnya RRQ, ini bakal mencoba untuk membuka war lagi. Turtle di bagian atas pun juga sepertinya akan mencoba untuk mereka dapatkan. Gak ada masalah. Dan aset negara berhasil membuka Retribution, dan bahkan Thunderbird pun menjadi item lane yang udah berhasil diamankan oleh seorang RYXZ, yang bakal lebih mencoba untuk mempertahankan aja sih kayaknya areanya, dan lebih sering mencoba untuk membackup tempat-tempat yang lain ya. Tadi beberapa kali memang sering bantu dari segi teamfight, dan seputar Fanbase Ryuji masih gagal untuk bisa menangkap aset negara yang sampai saat ini masih belum berhasil ya. Sama sekali ditumbangkan. Pengambilan Ores Buff akan menjadi tujuan utama. Namun lihat juga di area bottom lane, Azazel masih akan mencoba untuk juga melakukan beberapa clearance ke arah seorang White Mine, yang sepertinya kali ini ya White Mine lebih mencoba untuk memimpin jalannya pertandingan, khususnya di bagian set lane ya. Dan sepertinya masih mencoba untuk mencari juga poin kedua untuk bisa iamankan, dan Azazel harus lebih berhati-hati untuk mengatur posisi. Tapi sayangnya ada pengambilan yang berhasil terjadi, dan Laze pun terkena satu buah punishment lagi. 3 kali sudah ditumbangkan, dan penghancuran turret pun juga kini bakal terbuka untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan lihat sebuah rotasi pun juga bakal dikirimkan langsung untuk berada ke area bawah. White Mine kini dalam masalah, mencoba dikejar. Lihat hampir saja White Mine menjadi pilihan utama. Namun dua pemain pun mencoba dekat, dan sepertinya akan membuat White Mine pun kini dalam masalah. Posisi yang gak begitu baik, tapi ada Laze dan juga seorang Idok bakal membuka sebuah war lain. Fist Crack akankah berhasil terbuka, namun sebaru pun masih jauh untuk bisa mengenai member dari pasukan tim RRQ. Harus bisa lebih baik lagi dok untuk bisa mengatur momentum, karena menjadi pemain yang sangat-sangat penting. Namun Sensong juga gagal untuk melakukan pengambilan ke arah pemain, dan Flicker bakal langsung terbuka, namun Azazel terdekat dan langsung tersama dengan satu buah pelarihan. Untungnya Battle Error Image berhasil memastikan diri untuk bisa pulang. Sementara seorang aset negara pun juga masih bersiap untuk bisa mengambil ke arah turtle yang berikutnya. Apakah pengambilan akan berhasil jadi? Spectre Fanbase pun juga kini gunakan, namun terlalu sendirian dan harus terkena sebuah barrier dan gak berhasil selamat dalam pertarungan, memastikan bahwa tali berikutnya supaya akan menjadi pilihan untuk seorang aset negara bisa untuk dapatkan, dan masih menyerang. Bantuan dengan barrier juga masih terjadi. Laze pun kini akan berhasil untuk bisa selamat. Di saat the power of Bilance pun juga tadi sempat juga terbuka, namun RYZ menjadi pemain yang harus tersambar dengan double kill, triple kill, berhasil kini terbuka dengan adanya serang White Mine di sana, dan dua pemain pun kini harus tersisa. Sensong pun kembali juga digunakan serang Lakesia, tapi sepertinya menjadi pemain yang setidaknya berhasil memukul mundur dengan momen double kill lagi untuk match yang sekarang nih ya. Luar biasa kalau dilihat dari teman-teman tim RRQ masih bermain dengan begitu baik. Dengan rotasi yang juga kini bakal mereka kirimkan lagi ke area top lane. Laze harus mengatur posisi dengan lebih baik lagi. Tapi setup pun juga kini bakal terbuka di area tengah, khususnya dengan penghancuran turret yang akan berhasil terbuka untuk pasukan dari RRQ, dengan beberapa weapon yang juga kali ini sedang mencoba untuk mereka bawa. Tapi purple-nya diambil dengan begitu mudah untuk serang Ryuji di sana, dan gesekan masih bakal berlanjut, dan teman-teman dari tim RRQ harus mengatur tempat mereka dengan lebih baik lagi ya. Untuk membuka war, mereka harus lebih baik lagi dalam mengatur posisi. Namun Blazing Duat tadi sempat terfollow up, namun Ryuji pun kini dalam posisi yang gak cukup baik. Apalagi dengan area satu sambaran Avatar of Guardian hampir saja memberikan tambahan pick off, namun Wintercorn menjadi penghalang untuk serang Idok pun berhasil ditumbangkan, dan Suras pun kini mencoba mengejar, tapi dengan gadangnya the power of Bias gagal untuk bisa selamat. Namun dengan paksaan serangan yang kini sedang dilakukan oleh teman-teman dari Pro, seperti akan membuat mereka punya momentum untuk melakukan wipeout. Apalagi dengan aset negara yang kini harus tertembak. White Mine mendapatkan poin ketujuhnya. Dan kita lihat juga penghancuran turret pun sepertinya kini bakal langsung terjadikah di area tengah sana. Momen objektif yang akan mencoba untuk dimaksimalkan lagi oleh teman-teman dari tim Pos di game yang kali ini. RRQ pun harus berhati-hati
mengatur cara dengan lebih baik untuk bisa melakukan sebuah pembalikan keadaan. Cuman emang kalau kita lihat dari segi goldnya, teman-teman dari tim EPOS sudah mulai unggul dengan 27.000 gold yang berhasil mereka dapatkan. Mengatur cara dengan lebih baik lagi. Bahkan kini mulai mencoba untuk melihat ada satu kesempatan. Purple akan dicuri. Purple yang kini bakal diambil langsung oleh seorang White Mine. Sementara di arah sampingnya seorang Lazi yang juga mencoba untuk memastikan bahwa penghancuran turret berikutnya mungkin bisa ia dapatkan. Dengan Lord yang juga harus terbuka di arah Tuplin, siapakah yang nantinya berhasil untuk bisa mengambil Lord untuk game yang kali ini? Lihat dengan beberapa lagi gesekan yang terjadi, Idok mencoba untuk mengatur momentum. Dengan masih ada Lakeisha dan juga beberapa pemain lain ya yang bakal mencoba membuka war. Tarikan pun cukup ready, dimana Pelodian pun digunakan. RYZ kita lihat kini dalam bahaya meskipun Avatar Guardiannya terbuka untuk bisa menyelamatkan. Dan masih ada beberapa gesekan dan Ryuji akan mencoba untuk memaksakan sebuah Refine Beast. Mungkin bisa langsung menari-nari. Namun Idok pun juga masih mencoba untuk memperkuat posisi di mana hooknya gagal untuk bisa mengenai pada Bayu. Tadi hampir saja terkena serangan tersebut. What? Tadi kenapa tuh guys? Kayaknya missnya dikit banget gak sih? Kalau tadi kena tarikan langsung ngebuka war itu harusnya. Cuma dengan posisi yang kini lumayan baik, harusnya juga pasukan tim EPOS bisa ngambil ke arah lur. Meskipun ternyata gangguan yang ternyata cukup besar karena Bayu membuka Fist Crack dan Blessing Dot pun menjadi masalah. Satu bahkan dua pemain dari pasukan tim EPOS pun tumbang. Tapi juga pasukan dari tim RRQ pun kini kehilangan pemain. Bahkan 3 pemain pun didapatkan untuk setiap tim. Dan hanya misalkan 2 pemain yang harus menggunakan sebuah Retribution untuk bisa mengambil aset negara. Retributionnya berhasil on point dan membawa harapan lebih untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ berhasil untuk melakukan satu momen comeback di game yang kali ini. Dan kita lihat penghancuran turret di bagian bawah pun kini akankah berhasil terjadi. Objektif yang mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, melihat juga ada pertarungan di bagian atas. Belum memberikan flashing duet juga tadi sempat terbuka. Azazel mencoba untuk mengambil Ores buff. Dan lihat juga pertarungan pun kini bakal terjadi ke area tengah. Penghancuran turret yang berikutnya, apakah berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ? Ini dia momentum yang cukup penting dari pasukan tim RRQ. Apakah berhasil bisa mendapatkan objektif di game kali ini? Sementara dilihat dari area samping, beberapa pemain dari pasukan tim RRQ masih bakal bersiap mencoba untuk mengintip-ngintip terlebih dahulu mungkin dengan Lord yang berikutnya yang mungkin bisa untuk mereka dapatkan ya. Karena Lord yang pertama berhasil untuk mereka bawa gagal untuk bisa mereka perkuat untuk bisa menghancurkan beberapa turret ya. Wah, ini dari teman-teman timnya EPOS ya. Masih ngatur cara juga gimana caranya mungkin bisa menambah gold dan juga keuntungan-keuntungan untuk tim mereka. Dengan konsilin juga kini dilakukan langsung untuk seorang Suras. Mencoba untuk selamat pulang terlebih dahulu. Tapi war pun kini akan terjadi khususnya di arah Tuplin. Menjadi tempat di mana Azazel pun kini masih menunggu di area bersana. Invite akan terbuka. Dengan ada beberapa tembakan yang juga kini dikirimkan di area tengah. Namun tadi juga serang Idok pun bakal akan membuka masalah. Satu bar hook pun kini akan digunakan untuk bisa membuat serang Bayu pun mungkin dalam ancaman lagi dan lagi. Bayu berhasil selamat tarikan yang gak terkonek dari serang Idok. Waduh, ini jangan-jangan Idoknya impostor kak guys. Idoknya ini impostor, harusnya di kanan soalnya bang. Avatar Guardian pun juga tadi sempat terjadi. Bakal akan membuat ancaman. Di saat Lazia pun juga ternyata berhasil bisa menambah poin kill. Kemudian pun juga tadi sempat terjadi membuat RYX pun juga harus terkena satu pick off. Dan Lazia memperkuat diri dengan momen double kill. Dan dengan one Lazia juga berhasil terbuka. Lakeisha terkena double kill di tangan diserang White Man. Dan kini bakal mencoba memastikan bahwa endgame pun bakal terbuka. Dan Azazel ini bakal menjadi pemain yang sendirian mencoba bertahan. Di saat blessing duetnya pun harus malah membuat dirinya pun langsung ditumbangkan. Dan wipe out terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS di game yang kali. Dan langsung membuat pasukan tim dari EPOS mengamankan matchnya untuk game yang kali ini. Kemenangan yang langsung bisa dilakukan ya, dengan RRQ yang harus malah kini berhasil untuk dikalahkan.
Oke, dengan waktu 14 menit ya, waktu di game yang sekarang guys. 14 menit 9 detik dengan 18 berbanding 20 dari segi pick off-nya. MVP terjadi di tangan dari Serang Lakesia untuk tim yang kalah dengan 2 emas lain dari RYXZ dan juga Bayu ya. 2 silver dari Zazel dan juga Aset Negara guys. Dan kalau kita dari tim yang lain atau tim dari teman-teman tim Epos, ada 2 silver yang terjadi. Ryuji dan juga Suras dengan MVP dari Serang White Mine. Berbahaya guys. 12 poin dengan hanya 2 kali tumbang. Dan ada Lazi dan juga Idok yang juga berhasil mendapatkan emas untuk game yang sekarang. Dan selanjutnya juga kalian bisa cek aja terjadi untuk match yang kali ini teman-teman. Dan kita akan lihat momen dari segi replay yang terjadi untuk pasukan dari tim Epos dan juga RRQ di match yang ke-7 guys. Oke ya. Besok kita lanjut lagi teman-teman ya. Izin ya guys. Di game ini yang harusnya ikut udah nggak ada lagi soalnya. VIP. Izin ya bro. Gimana guys? Mau kalian gimana guys? Apalah Badang harusnya ke depan katanya. Badangnya mungkin tadi udah ke depan gak sih guys tadi guys? Cuman damage-nya dalam guys. Damage-nya sedalam itu teman-teman. Mereka punya clean yang sangat-sangat berbahaya bro. Itu sakit guys ditembak guys. Kayak kena 1 hit langsung modar bro. Dapat Lord masih aja kalah kata Nona. Iya Nona. Returnnya tadi udah gacor padahal. Cuman emang ente aja ya. Ente aja. Iya bang. PP-nya nggak ada yang sama sekali ada guys. Badangnya masih skill 2 ke musuh katanya. Badangnya masih malah skill 2 ke musuh. Gaji badangnya. Cuman kalau lihat dari statistik sih emas deh guys. Dari segi ratingnya dia emas kok guys. Keren gua gak bang kata Laze. Laze keren cuman di early tadi bisa dibilang benar-benar kesulitan gak sih? XP-nya tadi, cuman untungnya di akhir-akhir bisa melakukan comeback guys ya.